Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta Al-Quran, para sedulur Gulkar Jatim dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara baca mad iwad. Setelah kemarin kita belajar mad tabi'i atau mad asli disambung dengan mad arid, mad jaiz dan juga mad wajib. Sekarang kita akan belajar cara membaca mad iwad. Baik, kita mulai dengan pengertian. Apakah mad iwad itu? Mad iwad disebutkan dalam sebuah pengertian at-ta'wid an tanwinin nasbi halatal waqfi bi alifin. Secara lebih sederhana, secara bahasa, mad itu memanjangkan. Kemudian iwad itu mengganti, pergantian. Jadi secara istilah bisa diartikan mad iwad ialah mad yang menggantikan tanwin fathah atau biasa disebut fathatain dengan alif ketika dibaca waqaf. Jadi syaratnya harus fathatain, ya, fathatain. Kemudian syarat selanjutnya ketika waqaf atau berhenti, ya. Jadi mad iwad ialah mad yang menggantikan fathatain atau tanwin fathah dengan alif ketika dibaca berhenti atau waqaf. Ya. Terus bagaimana cara bacanya? Cara bacanya dua harokat, ya, seperti kalau kita baca mad tabi'i atau mad asli, dibaca dua harokat atau dua atau satu alif, ya, dua ketukan, satu alif. Langsung saja, yang bagaimana sih mad iwad itu contohnya? Ya, nah, begini. Ini contohnya mad iwad. Kita akan coba lafalkan bersama-sama seperti ini. Biasanya contohnya ini banyak di akhir-akhir ayat. Kalau di akhir ayat otomatis kita baca waqaf. Karena tadi salah satu syaratnya dibaca mad iwad ketika waqaf atau berhenti. Contoh pertama, ketika ada tulisan saraban, maka ketika diwaqafkan dia akan dibaca saraba. Cukup satu alif atau dua harakat. Contoh selanjutnya, ada tulisan dihaqon, dibaca dihaqo. Ya, paham ya maksudnya? Ya, tanwinnya dihilangkan, ya, diganti dengan alif, ya, dibaca dua harakat atau satu alif. Contoh selanjutnya, hakiman, dibaca
hakima, ghafuran, dibaca ghafura. Ya. Kemudian ada juga perlu diperhatikan ma'an, tulisannya dibaca ma'a. Ya. Nah, kalau yang contoh di atas, dua baris di atas, sebagian besar sudah mengerti cara bacanya. Tapi yang ini kadang ada orang baca tulisannya ma'an, diwakafkan kan, dibaca kadang ma'. Ada orang begitu ya, hati-hati ya. Ya. Ini dibaca mad iwad ya. Karena di dalam usul orang Arab ini sebenarnya ada dua huruf yang berdekatan ya, itu sama, hamzah dan alif, hakikatnya begitu, aslinya begitu ya. Jadi makanya dibaca seperti mad iwad, minas samai ma'a, begitu, bukan minas samai ma', bukan begitu ya. Hati-hati. Kemudian ada juga contoh di baris yang bawah ya, yang bawah ini hati-hati, hudan, tulisannya hudan ya, dibaca huda, tetap dua harokat karena itu bukan ya ya. Nah, kalau panjenengan pernah dengar alif bengkong ya, ini contohnya ya, alif bengkong ya, ini alif bengkong. Kemudian ada tulisan contoh sudan, dibaca sudah ya. Ini contoh di dalam bacaan mad iwad. Kalau panjenengan baca surah An-Nisa, Al-Isra, ini ujung-ujungnya pasti mad iwad ya. Wala yazidul zalimina illa khasara, begitu ya. Jadi hukum mad iwad ini berlaku ketika wakaf atau berhenti, sehingga ketika dia diwasolkan maka tidak terkena hukum mad iwad. Contoh ya, wal adiyati dhabha, ini kan mad iwad. Ketika diwasolkan maka sudah tidak mad iwad lagi ya. Jadi wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha, begitu. Jadi ini salah satu syaratnya dibaca mad iwad ketika berhenti atau wakaf ya. Kemudian tadi ada syaratnya juga ketika dalam bentuk fathatin, semua huruf, tapi ada kecualinya. Ada kecualinya. Tidak semua fathatin, tidak semua tanwin fathah. Ada pengecualiannya. Kecuali ini. Ketika ada tak marbutah ya, tak marbutah kemudian tanwin, meskipun dia dibaca fathah ya, fathaten tulisannya ya, tanwin fathah,
Maka ketika dia berhenti, maka dia dibaca menjadi hak biasa, hak taknis. Ya, bacanya fil ardi khalifah, bukan khalifata, bukan begitu ya. 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 Jadi ini pengecualian. Dibaca hak taknis menjadi seperti hak biasa. Fil ardi khalifah ayyaman ma'dudah. Ya, baik. Saya kira panjenengan insyaallah sudah paham. Ini tinggal bagaimana kami kita belajar untuk lebih mendetailkan ya. Ya, baik. Selanjutnya mari kita praktikkan contohnya bersama-sama ya. Oke, kita praktikkan contohnya bersama-sama cara membaca hukum mad iwad. Dibaca 2 harakat. Tidak boleh kepanjangan, boten pareng gondrong. Ya. Ya. Oke, baik. Dibaca 2 harakat atau 1 alif. Baik, silahkan ditirukan. Saraba 2, 3. Ya. Dihaqa Hakiman Ghafura Ma'a. Ya, boten bareng, tidak boleh kepanjangan ya, hati-hati. 2 harakat seperti kalau kita baca mat tabi'i atau mat asli. Minas samai ma'a, minas samai ma'a, huda sudah. Ya, sambun. Iya, itu ya. Jadi biasanya memang kebanyakan bukan lebih pendek, tapi rata-rata sedikit yang harus dikoreksi, rata-rata malah kepanjangan biasanya. Oke, ya, karena panjangnya cuma 2 harakat. Ya, baik. Kita lafalkan contoh yang fathatain atau tanwin fathah ketika disandang oleh tak marbutah ya. Jadi dibaca hak biasa. Ini hak taknis biasa. Fil ardi khalifah. Ya, seperti ha ya. Ya. Ayyaman ma'dudah. Ya. Sudah bagus ya, tapi tetap harus hati-hati. Karena ketika kita membaca biasanya perlu kontrol ya tentang panjang pendek, ahkamul mad wal qasr. Baik para pecinta Al-Quran, para pengkaji, para sedulur Golkar Jatim dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian belajar kita tentang tata cara hukum membaca bacaan
mad iwad. Semoga ada manfaat dan juga bisa memberi keberkahan kita untuk kita semua sebagai yang ikut-ikut derek-derek menjaga nguri-nguri Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.